A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, cara untuk membersihkan daripada hati. Kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kita dapat meraih cahaya di dalam hati dengan 3 perkara, kata beliau Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dengannya, kata beliau, hatimu akan menjadi bersih dan bercahaya. Apa itu yang pertama? Kata beliau adalah dengan cara membaca Al-Quran dengan tadabbur atau penghayatan dan dengan tartil. Luangkanlah, kata beliau, waktu untuk membaca Al-Quranul Karim pada siang dan malam hari, kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Bacalah juga Al-Quran saat berdiri di tengah solat, dan jika dilakukan secara menyendiri itu jauh lebih baik, kata beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Supaya lebih menghayati, membaca dengan penuh tadabbur dan tartil, Imam Abdullah bin Husain bin Thahir berkata kepada keponakannya atau kemenakannya, yaitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kemarin aku melihat, kata Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, rumah-rumah di kota Masilah, yaitu tempat mereka tinggal, naik ke tempat tinggi, namun aku melihat rumahmu berada di atas semua rumah itu, kata Al-Habib Imam Abdullah bin Husain bin Thahir kepada keponakannya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dan bahkan kamarmu, kata beliau, itu naik lebih tinggi di atas rumahmu. Kemudian beliau bertanya kepada keponakannya, apa yang sudah kamu lakukan di rumahmu? Kata, kemudian keponakannya Imam Abdullah bin Umar bin Yahya menjawab, aku tidak melakukan apapun kecuali niat di dalam membangun rumah saja yang telah engkau ajarkan kepada kami, dan kami mencari uang dengan yang halal. Kemudian kami juga melakukan seperti yang engkau ajarkan, seperti memuliakan tamu kalau ada tamu, kemudian menyambung silaturahmi, mengadakan majelis-majelis dan lain sebagainya, kata Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Kemudian pada setiap kamar, katanya, yang ada di rumah, di dalamnya aku pernah mengkhatamkan Al-Quran sambil sholat. Jadi setiap kamar beliau ini khatamkan Al-Quran sambil sholat. Dan pada setiap anak tangga rumah yang ada di dalam rumah, maka aku pernah mengkhatamkan Al-Quran di atasnya. Masya Allah. Sedangkan kamar tempat aku tinggal atau kamar yang didiaminya untuk tempat tidurnya atau tempat istirahatnya, maka sudah banyak aku mengkhatamkan Al-Quran di dalamnya. Hakada ayul mu'min, kata Abdullah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Itulah mengapa aku melihat rumahmu berada di atas semua rumah, kata Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Dan kamarmu berada di atasnya lagi, kata beliau, menaik tinggi karena Al-Quran, kata Al-Alama Al-Habib bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Sebagian orang membangun rumah, namun dalam setahun belum pernah dikhatamkan Al-Quran di dalamnya. Pada sebagian lagi kamar sama sekali belum pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Keadaan rumah kaum mukmin, kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, tidak seharusnya seperti itu. Nabi SAW bersabda, kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya maka akan terlihat bagi penduduk langit sebagaimana bintang yang terlihat bagi penduduk bumi. Kemudian kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tartil, inilah hal yang pertama yang dapat membersihkan hati dan menerangkannya. Kemudian yang kedua, kata beliau, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab dan menghayati.
lazimkan berzikir dengan adab dan khusyuk. Hanya dalam 1 minggu dan cahaya akan masuk ke dalam hatimu, kata beliau Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Namun harus dengan adab dan khusyuk. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab dan khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah melakukan salat malam dengan hati dan anggota badan yang menunduk. Ketiga hal ini akan membersihkan hati dan meneranginya. Dan perkuatlah ketiga hal ini dengan faktor pendukung lainnya, kata beliau Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, supaya memperlancar di dalam melakukannya apa saja. Yang pertama, dengan tidak makan banyak. Tinggalkan makan banyak dan terlalu kenyang, dan menjauhi orang-orang yang lalai. Karena duduk dengan orang-orang yang tidak baik dan lalai hatinya akan memberatkanmu untuk tadabbur Al-Quranul Karim, memberatkanmu untuk khusyuk ketika berzikir dan melakukan sholat malam. Jika badanmu terasa berat, kata beliau Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan malas untuk beribadah, maka ketahuilah bahwa kamu telah mengambil sesuatu yang tidak layak bagimu. Duduk bersama orang-orang lain dan membicarakan hal yang tidak pantas, maka itu akan membuatmu berat dan malas melakukan ibadah. Karena itu disebutkan ini dapat dibantu dengan tidak makan terlalu banyak dan menjauhi orang-orang yang lalai. Jika bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka ia berlalu dengan menjaga kehormatan diri dan menjauhi hal-hal yang tidak penting dan juga tidak bermanfaat bagimu. Dengan itu, kata beliau Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, maka hati akan menjadi bersih dan bersinar. Kata beliau Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan hal itu dan mempermudah kita untuk mengikuti orang-orang pilihan yang bersinar hatinya. Amin Allahumma amin. Wal 'afu minkum wa da'im wal fakir ilallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.